Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke contoh soal. Kemarin sama seperti ini ya, ada fungsi kuadratnya, tentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, persamaan sumbu simetri, terus nilai maksimum atau minimum, terus titik balik atau puncak. Nah, sekarang tidak lagi membahas bagaimana cara mendapatkan sumbu X, titik potong sumbu X dan sumbu Y dan ini ya, tidak, tapi bagaimana misalnya kalau ininya kita tahu nih ya, titik potong sumbu X nya kita tahu ini, terus titik potong sumbunya juga udah tahu, persamaan sumbu simetrinya kita udah cari juga, nilai maksimum atau minimumnya udah. Kalau min 4 artinya nilainya minimum ya. Kenapa saya tulis maksimum atau minimum? Karena nanti kita misalnya dari soal gini kita nggak tahu nih maksimum atau minimum. Kita taunya kalau dihitung. Kalau sudah dihitung baru kita tahu minus, berarti minimum. Jadi nanti tulis nilai minimum. Tapi kalau di contoh saya masih tulis maksimum atau minimum. Ini kalau misalnya dia positif berarti maksimum ya. Di LKS ada tulisan optimum. Optimum tuh sama aja dengan maksimum ya. Maksimum, optimum gitu, puncak, titik balik puncak gitu. Titik balik berarti titik balik. Ya, berarti minimum balik membuat letter U gitu ya. Kalau puncak berarti dia ke atas begini ya. Dia posisi kurvanya di atas, bagian atas sini. Karena nilai nilai maksimum bukan nilainya maksimum, berarti titiknya bukan titik balik tapi titik puncak ya, karena di atas ini. Tapi kalau dia nilai minimum kayak gini, min 4 nih minimum, berarti dia titik balik ya, titik balik seperti ini. Nah, sekarang nih titik potong sumbu X, misalnya kita udah cari nih, langsung saya nggak ngasih tahu caranya mendapatkan gimana, kemarin sudah dikasih tahu caranya ya. Sekarang langsung aja dari fungsi kuadrat ini, setelah dihitung, setelah saya hitung, saya dapat 3,0 dan min 1,0. 3,0 berarti X nya 3, Y nya 0. X nya 3 sini ya, positif kanan, Y nya 0, berarti diam, tidak bergerak, diam di sini aja. Enggak berarti di sini enggak ya. Jadi diam 3,0. Kalau di sini berarti apa? Maaf ya. Misalnya 3,0 nih, 3,0. 3 mana nih? 3,0. 3,0 min 1,0. Nah, 3,0 di sini ya. 3 X nya 3, Y-nya 0 ya. Terus kalau yang di sini 0,0 ya, berarti bukan 3 sama 0 begini, enggak, 3,0. Terus sama min 1,0, X-nya minus 0,0, berarti dia enggak bergerak, tetap di titik ya, min 1,0. Ini namanya titik potong di sumbu X ya, titik potong sumbu X. Berarti titiknya tepat berada di sumbu X atau garis X atau absis ya. Terus titik potong sumbu Y, berarti dia tepat di sumbu Y, titiknya berada 0, min 3, 0, X nya 0, berarti dia nggak bergerak. Terus min 3 turun ke bawah sini, min 3 ya, ini namanya titik potong sumbu Y. Terus persamaan sumbu simetrinya 1, nilai maksimal atau minimumnya berarti nilai minimumnya min 4. Nah, berarti ini X, ini Y, 1X, min 4 adalah Y, berarti kita dapat tuh titik baliknya 1, min 4, 1, min 4 dari sini ya, 1, min 4 di sini ya, begini aja nih ya. Nah, ini kalau disuruh misalnya nanti disuruh mencari gambar seperti ini. Terus kalau misalnya yang ini kan 3,0 sama min 1,0 nih artinya apa nih? Akar-akar persamaan ini adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 2X min 3 itu adalah X1 nya 3, X2 nya min 1 gitu ya. Kalau ditanya misalnya nih dari gambar ini nih, persamaan fungsi kuadratnya gimana? Berarti kalian bisa mencari dengan mencari, karena sudah diketahui X1 dan X2 nya. X1 nya berarti berapa? 3. X2 nya min 1. Nah, cara mencarinya gimana? Nah, ini cara mencarinya. Kalau diketahui akar-akarnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Saya nggak pakai yang ini, pakai yang lain ya. Ya, ini akar-akarnya 5 dan min 3. X1 nya 5, X2 nya min 3. Ada dua cara nih. Kalau cara 1 dia pakai rumus kayak gini nih rumusnya. X kuadrat dikurang X1 tambah X2, X1 ditambah X2 ya.
dalam kurung X1 tambah X2 dalam kurung X aja, nggak pakai 1 atau 2, ditambah perkalian X1 dengan X2. X1 kali X2 5 kali min 3. Di sini ya, X kuadrat dikurang X1 nya 5 tambah min 3. 5 tambah min 3 ya. Punya duit 5, utang 3, kembalian 2. Berarti 2 ya. Masih dalam kurung. Terus yang ini X1 5 dikali min 3, 5 kali min 3, 5 kali min 3 min 15, sama dengan nolnya belum ketulis. Oke, X kuadrat min, ini positif min kali plus min, berarti X kuadrat min 2X, tambah tadi min juga min 15, selesai. Seperti itu ya. Kalau diketahui X1 dan X2 nya boleh pakai cara ini, tapi jangan salah nih ya. Ini pakai rumusnya. Ini juga nih, ini X1, ini X2. Nah, cara kedua nggak pakai rumus, kita pakai yang X1 sama dengan 5. Kan X1 nya kan 5 ya, berarti kan X1 sama dengan 5. X2 nya min 3. Nah, X2 sama dengan min 3. Kita X1 dulu. X1 sama dengan 5. 5 nya pindahin ke sebelah kiri, jadi positif, jadi min ya. X min 5 sama dengan 0, jadinya kan sebelah kanan. Nah, kita dapat nih, kita jadiin seperti ini. Terus yang kedua, X2 sama dengan min 3, kita jadikan seperti ini juga, berarti min 3 jadi plus, pindah ke sebelah kiri jadi plus 3, sama dengan 0. Kita punya 2 ini buat dikurungin kayak gini nih. Kurung pertama X min 5, kurungan yang kedua X plus 3. Habis itu gimana? Dikalikan. Nih aljabar kelas 7 nih ya. X kali X, X kuadrat. X kali plus 3 plus 3X. Min 5 kali X, min 5X. Min 5 kali 3, min 15. Sama dengan 0. Yang sejenis yang mana nih? Plus 3X sama min 5X. Punya duit 3, utang 5, masih punya utang 2, berarti min 2X. Ini nggak ada yang sejenis, sudah turun aja. X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Sama ya. Nanti kalian mengerjakannya boleh pakai cara 2 atau cara 1, yang mana aja yang menurut kalian mudah, atau punya cara lain, yang penting nggak salah-salah, silahkan. Ya, soal selanjutnya. Diketahui persamaan kuadrat 4X kuadrat tambah 8X min 5 sama dengan 0. Tentukan hasil kali akar-akarnya dan jumlah kedua akar-akarnya. Berarti hasil kali kedua akar-akarnya berarti apa? X1 kali berarti X akar-akarnya kan X1 sama X2 kan. Nah, berarti hasil kali akar-akarnya berarti X1 kali X2. Berarti harus difaktorin dulu, cari, nggak usah kalau kayak gini, kecuali kayak tadi soal yang bagian 1B tadi ya, yang mencari persamaan kuadrat yang pakai rumus tadi itu kan ada X plus 1, X1 plus X2 ya. Terus ada X1 kali X2. Nah, kali itu kan udah diketahui juga akar-akarnya 5 dan min 3. Kalau sekarang nggak diketahui, kalian nggak usah nyari akar-akarnya. Nggak usah nyari akar-akarnya, nggak apa-apa. Terus kalau mau mencari akar-akarnya gimana? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, itu juga bebas. Tapi kalau nggak mau mencari, berarti pakai rumus. Di sini hasil kali akar-akarnya X1 berarti kan dikalikan dengan X2. Rumusnya apa? C per A. Nih, X1 kali X2 rumusnya C per A. C nya apa? Kan kemarin di awal bab kita ketahui A nya itu yang angka yang nempel sama X kuadrat A, yang nempel sama X saja atau X pangkat 1 di sini namanya B, yang nggak ada variabelnya atau nggak ada hurufnya namanya min 5, yaitu C, konstanta. A nya 4, B nya 8, C nya min 5. Nah, C per A berarti berapa? Min 5, kurang min 5 nya, min 5 ya, min 5 per 4. Nah, bisa disederhanakan jadi min 1 per 4. Terus boleh diubah ke desimal? Boleh, tapi biasanya dalam bentuk pecahan atau pecahan campuran ya. Pecahan biasa min 5 per 4 atau pecahan campuran min 1 per 4. Tapi ke pecahan ke desimal juga boleh, silahkan. Oke, selanjutnya apa nih? Jumlah kedua akarnya. Jumlah kedua, namanya jumlah berarti ditambahin ya, berarti X1 tambah X2. Nah, sedangkan di sini X1 tambah X2 kita punya rumus ya. X1 tambah X2. Nah, min B per A ya. Min B per A. Min ini dari rumus ya. Min B-nya apa? 8. Per A-nya berapa tadi? 4. Berarti
8 dibagi 4 berapa? 8 bagi 4 2, berarti min 2. Selesai, gampang ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 3. Nih, jika parabola fx sama dengan 3x kuadrat min ax kita nggak tahu nih, ax plus 7 puncaknya ya, puncak parabola, jika parabola parabola ini dia punya puncak, mempunyai apsis, mempunyai puncak atau titik puncak, maksudnya titik puncak di sini maksudnya mempunyai apsis. Titik puncak kan apa tuh? X, Y, apsis, mempunyai apsis 1, berarti di sini 1, ini y-nya nggak tahu berapa gitu ya, maka nilai ordinatnya berarti y-nya di sini berapa nih gitu, maksudnya paham ya. Saya ulang, di sini jika parabola 3x kuadrat min ax plus 7 puncak mempunyai apsis sama dengan 1. Artinya apa? Titik puncaknya mempunyai apsis sama dengan 1. Titik puncaknya itu apa? X, Y ya kan? Persamaan sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum. Nah, persamaan sumbu simetrinya itu kan X. Namanya titik kan X, Y. Apsis itu apa? Apsis itu adalah sumbu X. Nah, X-nya dapat 1, maka nilai ordinatnya berarti apa? Nilai Y-nya berapa? Di sini kan titik puncak X, Y, berarti X-nya baru 1. Nah, Y-nya ini berapa? Nggak tahu. Nah, di sini ya udah dijelasin. Sekarang sebelum kita mencari apsisnya, kita cari nilai apa nih? Nilai A ya. Nilai A-nya kita nilai A di sini saya ganti jadi nilai P ya, maaf, hanya diganti jadi P. Nah, P ya. Kita cari nilai P dulu, ini nanti ini belakangan ya, sini dulu. Cari P itu pakai apa? Sumbu simetri. Sumbu simetri kan rumusnya apa? Min B per 2A ya, min B per 2A. Sumbu simetri kan X itu apsis ya. Kita cari Y. Nah, sebelum mencari Y, kita harus cari di sini kan berapa nih? Ini kan B-nya. B-nya berapa? Berarti X sama dengan min B per 2A. Itu rumus sumbu simetri, min B per 2A ya. X-nya dapat berapa? X-nya tadi soal berapa? Apsis 1. Dikurang min B. B-nya apa? Min P. B-nya adalah min P. Ya, maaf tadi ada kesalahan, jadi saya perbaiki. Tadi saya nulisnya di sini P-nya positif ya. Saya tambahin, jadinya saya perbaiki di beberapa tempat. Nah, saya ulang ya. B-nya tadi min P. Min P berarti min di rumus B min P 2 kali A-nya berapa? 3 ya. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3 6. Min kali min plus ya, min kali min plus. Ini plus. Nah, habis itu ke sini sebelah sini. 6 kali 1 ini dari sini nih. Ini dari sini. 6 berarti P sama dengan 6 kali 1 sini. 6 kali 1 adalah 6. Selesai ya. Berarti P-nya sama dengan 6. Nah, dari sini kita ke sini nih. Ya, untuk apa? Mencari nilai fungsi fx, mencari nilai y ya. Fx ini bisa diganti dengan y. Bisa ditulis y sama dengan 3x kuadrat min px plus 7. Nah, di sini tulisnya fx boleh diganti dengan y ya. Nah, sekarang tadi x-nya kan di soal berapa? Apsisnya 1. Terus kita dapat P-nya di sini 6. Ya, kita ganti deh. X-nya ganti 1, berarti sini 1 kuadrat min berapa? P-nya 6, X-nya 1 tambah 7 ya. X-nya dari soal apsis itu X, saya ulang ya. Nah, X kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 6. 6 itu dari sini tadi P dikurang tadi min 6 kali X-nya 1 ya, apsis 1 plus 7. 6 min 6 kali 1 ya min 6. 3 kurang 6 tambah 7, hasilnya 4. Berarti ordinatnya sama dengan Y sama dengan 4. Selesai ya, mudah-mudahan paham. Nah, kalau ada soal seperti ini, akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 4x plus 1 adalah x1 dan x2. Tentukan nilai dari x1 plus x2 pangkat 3. Nah, lu gimana? Nah, caranya. Dan yang kedua x1 per x2 tambah x2 per x1. Nah, berarti harus cari dulu. Silahkan, boleh cari dulu. Silahkan ya. X1-nya berapa, x2-nya berapa. Atau kita pakai yang ini. X1 tambah x2 itu min B per A. Berarti min
B-nya berapa? Min 4 per 2. Min 4 per 2. Ya, 2-nya ini. Min kali min plus 4 per 2 sama dengan 2. X1 ke atas yang kedua, X1 kali X2. X1 kali X2 berarti C per A. C per A, 1 per 2. Habis itu gimana? Kita masukin ke sini nih. Nah, di sini X1 tambah X2 pangkat 3 X1 tambah X2 tadi apa? 2. Nah, tinggal ganti 2. 2, X1 tambah 2 tinggal ganti 2. Kenapa? Karena X1 tambah X2 hasilnya 2. Berarti 2 pangkat 3, 8. Selesai. Gampang ya. Terus yang kedua, X1 per X2 tambah X2 per X1. Yang bawah kalikan, berarti X1 kali X2, habis itu yang atasnya kali silang. X1 kali X1, X2 kali X2, ya. X1 kali X1 itu X1 kuadrat, X2 kali X2 itu X2 kuadrat, tambah, tengah-tengahnya tetap tanda tambah. Bawahnya tetap X1, X2. Nah, X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2, itu bisa diuraikan jadi seperti ini, ya. X1 tambah X2 nih dalam kurung pangkat 2 dikurang 2 X1 kali X2. Kalian bisa lihat di LKS-nya ada ya, dibaca-baca. Nah, sekarang X1 tambah X2-nya apa? 2 ya, berarti 2 pangkat 2 dikurang 2 kali X1 X2. X1 X2 sendiri itu berapa? 1 per 2. Berarti min 2 sini dikali 1 per 2 ya. 1 per 2 X1 kali X2. 2 pangkat 2 X1 yang bawahnya belum ya, X1 kali X2 1 per 2 ya, berarti di bawahnya dibagi setengah atau dibagi 1 per 2. 2 pangkat 2 4 dikurang 2 kali 1 per 2 berarti 1 ya, berarti 4 dikurang 1. 4 kurang 1 berapa? 3. Nah, berarti kan 3 per 1 per 2 atau 3 dibagi 1 per 2. Kalau dibagi dengan pecahan artinya apa? Dibalik ya. Berarti 3 udah dibalik tandanya kali ya. 3 kali 2 per 1. Hasilnya 6. Ya, mudah ya, mudah-mudahan paham. Ya, cukup sekian ya. Mudah-mudahan paham, bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.